Selamat pagi Mas Bruno. Pagi Uti. Kenapa itu badannya digitu-gituin? Pegel? Ya, pagi-pagi kan tahu sendiri, udah ngepel, udah bersih-bersih. Tumben banget, biasa pagi-pagi sarapan dulu. Iya, Mas Bruno mau nanya nih, Ti. Kenapa Mas Brun? Kenapa ya Mas Bruno ya? Akhir-akhir ini jantung Mas Bruno itu berdetak sangat kencang. Hah? Udah cek belum? Udah, Terus hasilnya apa? kata dokternya sih gini, di sebelah kamu tuh ada cewek cantik nggak sih? Iya. Mas Bruno pagi-pagi tuh jangan ngegombal, mending sarapan, ini udah ngegombal aja. Nih ya, tapi bisa jadi loh, itu jantungnya berdetak kencang itu mungkin bukan karena ngeliat Uti, tapi emang lagi penyakit jantung kali Mas Bruno. Coba Sembarangan. dicek. Mas Bruno masih muda. Eh, Detak jantung semakin kencang, berarti kita semakin sehat. belum tentu. Apa ada? Ada apa? Bosan ya emang nanya begitu Saya ya? bosen tiap kali masuk ada apa? Pengen saya ganti. Oh, Biar ada apa inovasi ada? begitu. Oke. Iya. Kenapa? Ini katanya Mas Bruno pagi-pagi jantungnya udah deg-deg gitu, berdetak-detak kencang, Dok. Berdetakan. Oh, jangan-jangan itu aritmia tuh, tahu nggak? Tuh. Aritmia tuh apa? Tahu nggak aritmia? Nggak tahu. Aritmia itu kan kalau normalnya itu kan duk gitu kan. Ini nggak gitu. Gimana? Duk tak duduk duk tak duduk duk. Cubit-cubitan. Kok ini malah joget Cubit-cubitan. ya? Masa begitu sih, Dok? Iya, begitu asik kan ya? Asik. Tuh, Aduh. kan? Bukan saya nggak ikutan ya, saya nggak ikutan. Mungkin pasti bilangnya Iya, ini mancing-mancing, Dok. Iya, Mancing-mancing nih. Aduh. Enggak, ini tadi ngomongin aritmia padahal udah soalnya. bener nih bilang ngomong aritmia udah bagus nih ya kayaknya cocok nih sama tema ujungnya joget nggak Ya, bener. mohon maaf agak kelepasan dikit tadi barusan. Tapi kita pengen tahu juga sih, dokter udah kayak apa sih jogetnya? Ayo coba. Cubit-cubitan. Kita mulai. Kak, Kita buka dulu ya. Dokternya disiapkan. Siap, Dok. Oke, siap, Ya. Dokter. Uti Oke. biasa Siap. lurusin pasien Siap. ya. Seperti biasa. Oke Kak, kita buka dulu. Maaf ya pemirsa ya, biasalah seperti begini kalau pagi-pagi ya. Halo Indonesia, apa kabar? Selamat pagi, ketemu lagi di Halo Dokter. Seperti biasa, kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu Asik. asik. Dan hari ini kita bakal ngomongin soal dangdutan ya. Bukan, ya. aritmia. Ngomongin soal hidup berdamai dengan aritmia. Gimana kalau kemudian aritmianya diterima dengan ikhlas Dengan gitu ya. ikhlas, Jadi iya. berteman tapi terkontrol dengan baik. Ntar dulu, dengar Kak Lula juga ada aritmianya? Jangan begitu dong. Oh enggak. Kok dia kan inget sih? Cuma nanya doang. Tapi damai kan? Damai. Damai. Nanti kita tanya lagi sama Iya. dokternya Seperti ya. apa yang dimaksud Oke, dengan yang damai pasti itu? aritmia itu adalah denyut jantung yang iramanya nggak semestinya. Nggak normal lah gitu ya. Harusnya kan deg-deg, deg-deg, deg-deg gitu ya. Tolong jangan pancing saya lagi. Menurut saya jangdutan lagi nih. Jangan, Oh, enggak. jangan, udah ya. Tapi sekarang kalau barangkali Anda pernah ngerasa, kok kayaknya kenapa dedek gitu ya, kayak cepat gitu, terus tiba-tiba ada yang kosong Hilang. misalkan gitu. Skip. Atau lebih kacau lagi gitu iramanya, Ya. Nanti Jangan-jangan ke situ aritmia. nanti telepon ya, Bener tanya banget. langsung. Barangkali cuma sekali-sekali, tapi pengen tahu kan, jangan-jangan ada permasalahan lebih jauh dari jantungnya. Itu dia, makanya kita udah ngundang 2 narasumber yang keren banget dan pastinya berhubungan sama aritmia ini. Yang pertama, ada nih panjang nih kan ya. Gimana? Tarik napas dulu ya. Dr. Agus Harsoyo, SPJP, spesialis jantung pembuluh, konsultan VHPIAMM, Brigadir Jenderal TNI. Panjang banget. Maksudnya jantung pembuluh darah. Iya itu dia, Gitu darahnya dong, masih oleh udah pembuluh panjang masih kurang juga. doang. Iya, Gitu. jantung Satu pembuluh lagi, darah. Jadi ini beliau adalah konsultan aritmia tuh, Oke. jagonya soal jantung yang tidak beraturan. Ya, gitu. tidak berdetak secara beraturan. Oke, Satu terus? lagi, Dr. Devinia Yustikarani, MGizi, spesialis gizi klinik, dokter gizi. Jadi bisa tahu makanan apa nih atau minuman apa yang mungkin berhubungan sama aritmia. Barangkali harus dihindari atau harus dimakan. Tapi Iya. apapun ceritanya, Anda boleh bertanya ke sini. Tinggal telepon langsung ya, 5743476 buat di Jakarta. Luar Jakartanya 02157434478. Yes, atau juga bisa kita tinggal ketik Instagram di DM di @haldoktertvri. Iya. Gitu. Jadi ceritanya pemirsa ya, kalau telepon-teleponan nanti di segmen 3. Yes. Tapi kalau yang namanya IG dari sekarang ditulis Boleh. ya. Kita jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Hal Dokter karena sehat itu Asik.
Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Masih ngebahas soal hidup berdamai, in peace ya, dengan aritmia. Dengan aritmia. Sempat ada yang protes, "Loh, kenapa sih kalau dokter Dika tuh kalau Widit oke Oke, terus?" biar seru Karena lah. kalau KO nggak enak. iya, Saya KO. nggak bilang kan Oh, nggak saya dong asik ya. SPKO. SPKO Iya, dia iya. punya, jadi oke ya. Oke. Tapi udah kelihatan loh dokternya, nih Oh, dia. iya. Oke, dokter Agus. Oke, ada Dokter Agus. Selamat pagi Dokter Agus. Selamat Wah, pagi, keren Dok. banget Dok Silakan, Dok. bajunya. Sebentar Pak, saya cek dulu Pak. Nggak diganggu kan dok Aman, sama Pak, dia silakan, dok? Dok. Mana berani. Tumben, Nah. biasanya kalau ada tamu digimikin. Ini kok nggak ada Silakan, gimmick-gimmicknya? silakan, Dok. Nggak berani, Dok. Nggak berani. Iya, makasih. Saya nggak berani dah. Oh, takut disuruh Iya, jalan takut tiarap, pulang jalan dulu ya, Dok, merayap ya. gitu ya? Hah? Dok kan namanya Harsoyo, tapi Iya. manggilnya dokter Agus. Harsoyo saja. Agus banyak soalnya. Oh, Sudah agak gundul biar sedikit kan. otentik. Dokter Harsoyo. Oke. Dok, Oke. saya termasuk orang yang ya mau nggak mau sih kan itu kayaknya kalau aritmia itu diterima saja dengan ikhlas gitu ya dok ya. Ya. Nah, walaupun pertanyaannya jadi begini, sebetulnya aritmia itu ada nggak sih yang aritmia dianggap normal aja kok nggak masalah, atau barangkali semua aritmia harus diterapi gitu? Ya. Yang pertama tadi saya lihat di sini kok tidak ada yang slim ya. Nah, kalau ada yang slim, itu seperti Dokter Lula sampaikan tadi benar. Artinya, yang namanya kalau orang slim itu saat tarik nafas dan saat lepas nafas itu ada perbedaan tekanan di Dadanya. dada. Nah, perbedaan tekanan di dada itu saat dibuat rekaman itu akan terlihat fasenya sedikit berbeda. Jadi fase inspirasi dan ekspirasi itu varian normal nggak perlu diobatin. Nah, di luar kalau itu slim tuh kurus banget gitu dok maksudnya? ya, jadi kutilang darat, kurus tinggi langsing dada rata, itu kelompok itu biasanya Memang ada. sinus aritmia. Oh, Sinus ya. Gimana dok ini kalau itu deg-deg ini dia gimana dok? Kalau kita dengarkan bunyi jantung 1-2-nya sama dok. Lep-dep, lep-dep, lep-dep. Hanya itu ada beberapa milidetik fase inspirasi dan ekspirasi berbeda. Tapi bunyi jantung 1-2-nya tetap. jaraknya, maksud jarak antara Iya. lep-dep itu beda-beda gitu, bisa berubah-ubah. Ya. Oh, itu kalau napas berarti emang berubah dok ya? Iya, kalau yang Kurus. kutilang darat tadi Kenapa dok? Kok bisa beda yang kurus sama yang nggak kurus? Karena mengembang sempurna Iya, dadanya. karena terlalu seolah-olah over. cap ininya, Expect- ekspansinya ya, terlalu, yes. oh gitu. Tapi kalau sudah kayak teman-teman ini, udah Enggak lah. nggak beda. Nggak ada. Nggak Harusnya. beda. Jadi berarti kurus juga bermasalah ternyata. Tapi itu nggak masalah ya dok? Nggak Varian perlu normal, diobati. ya. Oke, Oke. itu yang selesai. Ya. Di luar itu semua harus diterapi. Nah, tadi kita sebetulnya terapi aritmia itu yang paling penting adalah satu, modifikasi gaya hidup. Misalnya yang sederhana, ya. Tidur itu penting. Nah, itu. Dokter Lula ini kayaknya tipenya suka begadang, ya toh? Oh enggak, Nggak dokter Lula boleh. suka berdagang. Oh gitu. Dagang ya jualan-jualan. Ya. Mami-mami banget. Jadi tidur itu harus betul-betul sleeping beauty. Oh gitu. Kalau yang laki-laki gimana dok? Masa beauty juga? Nah, kan harus ya misalnya ya. Hati itu dibuat nyaman sebelum tidur sehingga seolah-olah tidurnya terbawa hal yang nyaman. Gitu. Oh. Kan pernah Saya dengar nggak? nyaman sih dok sebetulnya gitu gitu ya. Oke, kemudian ngomongnya tidurnya mesti cukup itu Ya. 7-8 jam ya dok ya? Itu kan cucunya Dokter Lula, jangan terlalu lama lah. Oh berapa jam jadi dok bolehnya? Kalau kita dewasa 5 jam cukup. Oke. Oh, saya lebih loh dok Oh, lebih? sebetulnya. Oh ya, Ya. lebih oke. Iya, Terus iya. kemudian dok ada hitungannya nggak dok? Kan kadang-kadang ini kalau saya yang gampang dan beberapa teman-teman saya yang saya lihat ya dok ya. Ya. Dan ini udah lama sebetulnya punya harta karunnya. Dan biasanya itu kadang-kadang aja dia timbul. Kadang-kadang dan nggak ketahuan kapan dia mau timbul gitu. Nah, modifikasi gaya hidup selain tidur tadi, diet, seimbang diet. Nanti maka itu session ini dilanjutkan oleh Sama spesialis Ahli gizi. gizi klinis. Dok, Oke. kita punya materi kan dok ya, kita buka dok supaya Iya. pemirsa di rumah Lebih lebih, jelas. mengerti. Oke, Nah, ini silakan dia. dok. Silakan, Dok. Ya. Sama sekali nanti terapinya ya dok. Ini ya, harus seperti touch apa. kan ya? Iya, dong. Ya, maaf ya, Iya. pemirsa sekalian. Harus saling menyentuh ya dok. Iya. Jadi prinsipnya sebetulnya sakit apa saja kalau kita berdamai sebagai rasa syukur, sudahlah, Jadi nyaman. tenang. Iya. Nah, ini yang Ih, di ini sebelah lucu kiri, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Lula dan Dokter siapa? Dok? Dika. Dokter Dokter Dika. Dika ya. Jadi kalau lepdep ini akan seperti ini, goyangannya normal.
yang sebelah sana ini. Kenapa dia centil Kayak lagi amat? dangdutan dong ya? Ini kayak Mbak Inul goyang. Nah, kadang ke kiri 3 kali, ke kanan 5 kali ya. Jadi manakala kita mulai terasa dep 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 gitu ya. Nah, ini berarti kelompok sana. Kalau yang sini kita sering tidak terasa selama frekuensinya 60 sampai 100. Oke. Jadi tenang-tenang saja ya. Sudah ngukur itu semua. Nah, Ya. kalau yang sebelah kanan berarti berasa, Dok? Dia ada rasa Iya, nggak nyaman apa gimana? Terasa. Kadang ada yang seperti Nderdek denyut gitu kalau tidak orang teratur ya, atau berebet, atau ada yang hilang. Itu yang sebelah sini. Oh. Ya. Orangnya nggak sampai pingsan tapi dok. Nah, nanti ada hal. Oh belum. Ye, Sabar, belum. Kak, sabar. Sabar. Nah, biasanya penyebab yang pagi hari ini kita bawakan adalah misalnya nih masalah fungsi hormon tiroid yang kurang. Ada orang-orang yang obes, ya, Mas Bruno itu nanti dikempesin ya. Kena lagi nih Bang Atau Bruno nih. pada yang terlalu kurus ya karena hipertiroid, atau pada orang-orang yang pernah terkena penyakit jantung koroner. Ya, ada hipertensi, dan sebagaimana kita ketahui sebagian besar hipertensi ternyata bukan yang secondary ya, yang primary. Artinya yang etiologinya itu boleh dikatakan tidak diketahui ya. Iya. Nah, stres yang tadi, istirahatnya kurang, ada gangguan metabolik, endokrin, sampai gagal jantung. Dan bisa jadi kelainan aritmia itu sebetulnya sudah tercetak saat hari keempat pertemuan sel telur sperma terjadi. Karena di situ mulai terjadi pemecahan sel. Jadi bisa juga dari DNA-nya gitu. Yes. Dari genetik jadi, berarti ya, Dok, ya, ya? jadi sudah terbawa sejak lahir. Maka itu dari judul awal tadi kita berusaha mensyukuri, berdamai. Nah, kemudian di era COVID, mohon maaf pemirsa sekalian, kami sudah yang hadir di sini sudah sampai booster ya. Jadi tadi kita nggak pakai glove. Jadi ternyata SARS-CoV-2 ini menyerang mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, termasuk di dalam sel jantung, sehingga akan menyebabkan terjadinya kardiak aritmia. Nah, ini tadi pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan Dr. Lula, ya, apakah perlu pengobatannya tergantung jenis aritmianya. Ya, aritmia, tapi basicnya rata-rata hampir sama, mulai dari genetik sampai di gangguan listrik jantung yang paling dalam yang bernama gap junction ya, yaitu lebih dalam lagi di dalam koneksinnya. Jadi koneksin itu merupakan sistem kelistrikan paling dalam, baik terdapat di nodus SA, nodus AV, berkas His maupun sistem Purkinje serta di otot atrial maupun ventricle. Jadi ini Kayak masih itu lagi. Dua kembali. SKS ya dua dapat ya, SKS. Bener-bener kayak masih kuliah lagi kita. ini semua ya, ini semua bisa kita lakukan pemeriksaan, bisa lakukan penata laksanaan. Penata laksanaan tadi bisa lifestyle modification, kemudian kita bisa apa yang namanya kalau yang ektopik tertentu yang dari atrial kemungkinan perlu antikoagulan ya. Tapi kalau yang kelompok lambat-lambat mungkin perlu device, atau kelompok yang karena ya Device yang tuh cepat alat pacu gitu ya. pacu ya, Alat yang pacu. karena cepat ini mungkin perlu ada DC shock yang ditanam di dalam, atau Supaya dia lebih tenang, jangan ya, terlalu jadi cepat kalau gitu ya dok. seperti backnya Denmark itu saat pembukaan Christiansen Piala ya. Eropa ya, Christian Eriksen Eriksen. 20 Juni 2021 terkena serangan terus dipasang ICD. Iya. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Maaf dok, sebelum dok, Oh, ya. sebelum pindah dok. Oke. Kan ada yang hipotiroid, ada yang hipertiroid. Dua-duanya menyebabkan kelainan. Iya. Nah, maksudnya gini dok, kalau hipotiroid apa kemudian dia jadi pelan? Lambat. Apa hipertiroid jadi cepat atau terserah? Sama, dua-duanya sama. Biasanya akan cenderungnya nanti menjadi cepat. Maka jadi itu cepat. kita senantiasa berkolaborasi dengan teman-teman di bagian endokrinologi. Ya, selain gizi klinis, endokrinologi, kita saling terkait. Iya. Ginjal hipertensi gitu ya. Tim gagal jantung, tim endokrin untuk diabetes, kita saling berkolaborasi. Berarti ujungnya bisa tetap tachikardi gitu ya dok, jadi cepat Ya, ya dok ya. ya, ya. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang udah masuk yang berhubungan sama tiroid ini. Maksudnya gini, kan dia datang ke dokter karena kan merasa jantungnya Ya, nggak enak ya dok ya. ya.
Terus tapi ketahuan oh dari hipotiroid atau hipertiroid. Ya. Apakah kemudian kalau dia udah normal tiroidnya, jantungnya langsung Balik. normal, otomatis lah. Atau barangkali tetap mesti diterapi juga jantungnya. Duduk dulu Oh dong. iya, terima Ya. kasih. Pemirsa pasti pengen tahu, karena beberapa teman yang punya hipotiroid bertanya seperti itu. Kalau saya udah benarkan tiroid saya, apakah jantung saya langsung baik tanpa harus kemudian balik lagi diterapi ke dokter jantung? Itu Nanti dia. jawabannya. Jangan lupa, abis ini masuk segmen 3, bisa telepon langsung ya untuk tanya langsung ya di 5743476 untuk yang Jakarta. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau boleh juga via Instagram di @haldoktertvri. Silahkan DM langsung aja ke kita. Tetap jaga dokter ya, karena sehat itu Asik. Pemirsa, kita sekarang belajar hidup berdamai dengan aritmia. Tentunya untuk orang-orang yang barangkali yang memang sudah dapat aritmianya, suruh diikhlaskan Iya, saja. berdamai ya. Tapi boleh bertanya, silakan aja, nomor telepon sudah dibuka buat Anda, Yes. juga IG juga dibuka buat Anda Ya. gitu ya. Jangan lupa ada hal dokter karena sehat itu Asik. barengan sama dokter Harsoyo. Dok, pertanyaan saya ulang ya dok ya. Tadi kalau misalkan ada yang hipotiroid, hipertiroid, dia udah diobatin tiroidnya, udah kembali ke normal, apakah jantungnya otomatis normal juga? Ya, jadi gini. Jadi prinsip dulu kita sekolah kan terapi itu ada di sisi sana. Di sisi sini ini keluhan, pemeriksaan penunjang ya dok ya. Iya, iya. Nah itu termasuk bagian dari patologi. Nah kalau tentu kalau penyebabnya sudah tertangani, kita evaluasi. Banyak alat untuk bisa modalitas evaluasi. Kalau memang ternyata ektopik misalnya muncul di atrial, tidak ada atau ektopik di ventrikelnya tidak ada, ya tidak perlu obat-obatan. Dari jantungnya. Iya, jadi tidak serta-merta pasti semua yang namanya kelainan listrik itu memerlukan terapi medikamentosa, tidak mesti. Oke. Jadi Kita belum harus tentu tahu. dibutuhkan Iya. obat Iya. tadi gitu ya. Ya. Dan tadi Oke, juga dok, penasaran soal mengubah gaya hidup. Ya. Contoh olahraga deh misalnya. Ya. Karena kan biasanya masyarakat tahu kalau olahraga itu untuk mencegah penyakit jantung. Ya, Nah, kalau untuk masalah kelistrikan ini dok, bisa Ya. mengobati juga? boleh nggak slide-nya ditampilkan? Boleh banget dong. Boleh Silakan. dong, slide lagi. Kita kembali ke slide-nya Oke Dr. Harsoyo Bentar ya. Oke ya. Nah ini tadi sebelumnya tentang Dokter Lula. Sebetulnya tanda-tanda kelainan listrik tadi, Dokter Lula, yang takikardi ini biasanya hipo atau hipertiroid. Kalau tertangani hipo atau hipertiroidnya tentu takikardinya akan normal kembali sehingga Iya. tidak perlu obat, Iya. ya. Atau lambat. Nah, selama bradikardi bukan bradiaritmia, ya kita tidak akan memberikan obat kecuali bradiaritmia. Bradiaritmia yang diberikan terapi ya, terapi bisa 2. Kalau di ICU mungkin medikamentosa injeksi, tapi kalau di luar ICU, bradiaritmia yang mendapatkan terapi device itu kalau terdapat simptomatik. Ada gejala Ada maksudnya dok ya? gejala. Iya, misalnya maksudnya. near sinkop sampai Pusing, sinkope, Pingsan karena gitu usia ya. sepuh gitu ya. Iya. Nah, ya atau banyak berkeringat tadi ya, sesak nafas, gagal jantung atau Oke. karena kurang. Jadi dok, kalau cuman bradikardi, cuman pelan aja Sinus jantungnya, bradikardi, tapi nggak apa-apa berarti ya, kalau kayak sinus. Mas Bruno kan hobinya lari, denyut nadinya lambat. Iya, Selama iya. sinus bradikardi bukan bradiaritmia, Iya betul. tidak perlu obat. Jadi Seperti pada pemirsa, atlet ya. ngomongnya tuh sinus bradikardi itu Iya. maksudnya dia pelan nih pemirsa, tapi denyutnya benar gitu Iya. ya. Ledep-ledepnya benar. Iramanya benar. Iramanya benar. Kayak contoh atlet tuh Kak, banyak banget banyak atlet banget. kalau dicek tuh cuma 40-an. Iya. Nah, Oh iya ya, dok masih Iya. sampai 40 nggak apa-apa ya dok? Tidak apa-apa, asal atlet ya. Iya. Nah, dan tidak ada simptom, Betul, near tidak ada sinkop sampai gejalanya. sinkop. Nggak Nah ini ada gejala. yang sederhana cara kita deteksi secara awam ya. Nah, jadi kalau Dokter Lula kan gini ngitung dolar, kalau saya gini. Nah, ya atau gini ya. Oke, ini cara sederhana. Nah, ini berkaitan tadi dengan pertanyaan ya. Ini yang kenapa sih faktor risiko klasik itu harus kita atasi gitu ya. Misalnya darah tinggi. Kenapa kita berkolaborasi juga dengan teman-teman di ginjal hipertensi? Karena kita tahu bahwa hipertensi akan menyebabkan gangguan pengisian yang fase diastolik. Nah, dari gangguan fase diastolik ini kalau terjadi gangguan akan terjadi sekitar pasien-pasien itu 40% menjadi atrial fibrilasi.
tadi yang denyutnya kayak Mbak Inul, goyangnya nggak teratur gitu ya. Nah, ini akan terjadi stroke itu 5 kali pada pasien-pasien atrial fibrilasi. Tetapi yang tidak kalah dahsyat, tadi pertanyaan Dokter Dika, ya, kalau atlet jantungnya tebal itu enggak apa-apa, tapi kalau bukan atlet tebelnya kalah darah tinggi setelah AF, hampir 2 kali terjadi gagal jantung. Jadi pemirsa bisa melihat di sisi sini kaitannya di sebelah semakin ke kanan, kejadian atrial fibrilasinya semakin tinggi. Ya ini gambaran sekilas saja. Kalau nanti misalnya detail diskusinya ya mungkin bisa datang ke tempat kami Senin sampai Jumat gitu ya. Periksa itu. Nah, ini nanti cara pencegahannya tadi ya, Dokter Dika. Salah satunya lifestyle itu tadi ya, sleeping beauty, exercise. Exercise itu sebetulnya membawa banyak manfaat. Mulai dari kita bisa ya, kalau Mas Bruno akan lemaknya turun, di dalam pembuluh darah yang paling dalam fungsi endotelnya akan bagus, otaknya akan seimbang ya, jadi refleksnya itu tidak harus simpatis yang meningkat, tapi balance, simpatis parasimpatis, dan tebalnya dinding jantungnya itu bukan tebal karena darah tinggi. Jadi fase diastoliknya masih normal, fase sistoliknya normal. Nah, termasuk hindari makanan-makanan ini maksudnya yang berlebihan ya. Ya. Itu teh apa kopi, Dok? Ya ini sebetulnya kopi, tapi kalau di Indonesia itu kopinya kan betul-betul banyak ininya ya. Banyak itunya ya, banyak apa? Banyak kafeinnya. Kalau Anda minum kopi di luar negeri itu cuman baunya, kafeinnya nggak ada. Rokok juga gitu. Nggak usah nyebut merek ya. Nah ini beberapa. Ini pertanyaan saya malah. Nanti gizi klinis yang akan melanjutkan. Iya. Intinya adalah di bidang kardiologi memberikan penekanan makan yang harus dikerjakan sehari-hari itu tadi Dokter Dika, exercise ya. Senang-senang kalau hobinya healing itu dia. Ini loh udah pas baju udah cover. Baju udah cover gambar ya. Istirahatnya cukup, ini yang harus dikerjakan. Terus konsumsi cairan jangan kurang. Ya, cairan bukan harus ini loh ya. Yang ini weekly bolehlah kayak gaya hidup Eropa gitu ya. Tapi tambahan ini misalnya kalau seperti saya ya sudah bukan low fat lagi tapi lemaknya yang hampir tidak ada lemak, susu yang hampir tidak ada lemak ya. Jangan yang low fat lah, lebih rendah lagi. Dok, kayaknya dokter mesti duduk, Dok, karena ada telepon masuk dulu, Dok, ya, izinin, Dok, ya. Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak, dengan siapa di mana, Pak? Biasa Pak Dokter, Bu Dokter, Pak Herlan dari Bandung. Mangga Pak Herlan, silakan Pak. Pak pertanyaannya. Usia saya 63 tahun, Iya. Pak Dokter, Bu Dokter. Tinggi badan saya kurang lebih 170 cm. Iya. Berat badan 65 kg. Ya. Tensi antara 134, 80, 70. Tidak tentu itu. Ya. Makanan, minuman apa, dan olahraga apa yang cocok bagi saya. Saya suka lari-lari di depan rumah, juga suka ikut olahraga baik di GBLA maupun di Sijalak di Bandung. Oh, mantap. Juga di objek wisata. Baik. Ya. Yang kedua, saya sering bangun malam antara jam 1, jam 2, jam 3. Ya, dimanfaatkan untuk tahajud baca Al-Quran. Ya. Setelah itu susah tidur lagi. Ya. Ya, jadi pertanyaannya kurang nggak tidurnya begitu ya, Iya, Pak Pak. ya? Baik. Baik. Terapi apa yang cocok itu buat saya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Herlan. Terapi apa yang cocok buat saya? Nanti dulu. Untuk tidur Sebelumnya. maksudnya mungkin ya? Maksudnya gini kan, bangun jam 1, jam 2, ya, Dok. Terus kemudian nggak bisa tidur lagi, berarti kurang nggak tidurnya? Begini, kalau seusia Bapak yang dari Bandung ya, Ya, 63. ya saya pikir sudah fine-fine saja. Semua rasa bersyukur sudah tadi disampaikan dengan membaca kitab suci, ya, Iya. melaksanakan ibadahnya, makannya teratur, Iya. exercise-nya ada. Udah cukup gitu ya? Ya saya kira fine-fine saja, sudah bagus. Saya jujur aja
Bapak termasuk orang yang beruntung, sudah melaksanakan hidup yang Gaya hidup yang sehat. baik ya. 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 Ya, jadi kalau ditanya obat, saya pikir ya paling tambah jus tadi lah ya, nanti gizi klinis akan jus buah yang kita rekomendasi. Yang ada aja, tomat, wortel, pepaya. Oke. Jangan yang ke barat-baratan, sudah susah nyarinya, kosnya tinggi Iya, ya. mahal itu pula. dia. Nah, yang ada di dekat kediaman Bapak aja lah ya. Oke. Ya, wortel, tomat, pepaya kan mesti ada ya. Iya. Nah, atau tambah pisang. Udah. Lagi pula Pak, kalau Bapak tidurnya jam 8 habis Isya nih Iya, Pak ya. langsung tidur Bapak misalnya. bangunnya jam 2, udah cukup Udah 6 dapat jam banyak gitu sebenarnya. loh Pak ya. Kalau tadi menurutnya udah oke apa enggak? Udah oke ya. Kalau Udah misalnya oke sih olahraga tadi. juga oke ya. Dan pokoknya. mungkin banyak orang juga akan nanya, boleh nggak 63 tahun lari gitu Boleh ya? nggak? Ya tergantung kalau misalnya memang badannya terlatih, contoh misalnya memang dari muda lari terus gitu misalnya. Kalau nggak dari muda lari deh, pengen Nah, sekarang jangan lari. dipaksain. Umur-umur segini kan kadang-kadang untuk dibikin lari agak susah. Kalau latihan dulu? Kalau latihan dulu mungkin waktunya agak mepet gitu karena nggak banyak gitu. Kadang usia lansia kan daya adaptasinya kan lambat gitu. Boleh nambahin nggak? Boleh. dong. Ah, gini. Jadi ada rumusnya nih yang sederhana, 220 dikurang usia 63. Iya, Jadi betul. berapa, Om? Jadi kurang lebih 157, ya, les kumon kalau nggak bisa. ya kurang les patah, kumon, siapa? iya. Nah, dari 157 dikurangi sekitar 15% lagi. Ya, kurangilah misalnya 10% kan sekitar 15, kalau 15% kurangi 20 lah. Jadi Bapak bisa melaksanakan sebelum Bapak tadi mau jogging atau brisk walking, diukur Tes nadinya. nadinya, ya betul. Resting misalnya 70, karena kan habitnya udah exercise. Iya. Nanti sampai denyut tercapai 140-an, sudah cukup. Itu artinya untuk kebugaran sistem jantung, paru, dan otak, serta ginjal sudah enough. Udah Itu udah terlatih ya. maksimal dong dok sebetulnya ya dok ya? Submaksimal. Submaksimal. Nah, ya, jadi maka itu tadi 220 dikurangi usia dulu, ya kan? 157 157 kurangi Tadi sekitar maksimalnya. 15%. Iya. Jadi itu 85% kalau di tes treadmill itu submaksimal ya. Saya kira is oke. Jadi gampang, hidup sehat itu mudah. Betul. Ya. Ya. Muda tapi butuh komitmen. Butuh komitmen, bener banget. Karena mesti istiqomah itu yang agak Iya, repot itu sebetulnya dia. ya. Boleh dong materinya lagi, belum sampai terapi dok, ada terapi iya. nggak dok? Ini yang paling penting sebenarnya terapi. Ya. nanti. Oke, Para pemirsa sekalian, tuh ablasi. karena kita diperintahkan dari rumah sakit kepresidenan, jadi kami bisa memberikan pelayanan di bidang aritmia tadi, ya, baik menggunakan fasilitas yang program pemerintah BPJS ya, BPJS bisa diterima Bisa ya Bisa. BPJS ya dok ya. Jadi ini mulai dari yang sederhana sampai yang complicated. Nah, yang sederhana yang mana dok? Ya, Yang jadi misalnya contoh, jadi pemeriksaan sederhana itu misalnya pemeriksaan rekam EKG. Kemudian ada kelainan dilanjutkan pemeriksaan dengan Holter monitoring. Nah, nanti kalau dari Holter ada sesuatu, misalnya tadi ada keluhan sinkop atau near sinkop, kita bisa melanjutkan pemeriksaan sederhana yang non-invasive telltable test. Itu diapakan sih dok? Cuma diputar atau Iya, gimana, jadi dok? gini, itu ada prinsipnya dari pasien Berbaring, tidur, berbaring. kemudian ya sampai diberdirikan. Prinsip keduanya tanpa diberi obat dan dengan diberi obat. Oh. Jadi obat pemacu sistem saraf simpatis. Nanti tercetus apa tidak. Jadi ini sebetulnya ingin mencari modalitas apakah gangguan aritmianya karena sistem persarafan, gitu ya. Betul lebih ke arah diagnosis dok ya. Ya, Untuk ini diagnosis tools-tool semuanya. untuk semua diagnostik. Diagnosis ya. Nah, ini yang bawaan Atsmalin test kita juga kerjakan, meskipun susah obatnya, ya kita akhirnya import sendiri ya. Misalnya ada sindrom Brugada, jadi orang-orang Asia Timur yang ditemukan Profesor Brugada dari Spanyol ya, adik dan brothersnya kita lakukan tes, khususnya untuk pasien-pasien yang dalam tanda kutip militer, yang akan tugas-tugas operasi, ya kita harus yakinkan bahwa saat tugas Boleh dia nggak punya operasi, brugada Iya. harusnya. nah, Harus saat bersih. ya khususnya bersih. type ya, brugada type misalnya tuh ya harus dipastikan ya. Iya. Nah, kemudian kita ada suatu pemeriksaan yang agak invasif, misalnya core angiography untuk menentukan apakah
karena penyempitan tadi ya, baik yang cepat maupun yang lambat, kemudian harus dilakukan terapi dulu, apakah revaskularisasinya stenting atau CABG. Nah, kemudian kita periksa sistem kelistrikan secara invasif dengan menggunakan alat elektrofisiologi. Ya, kalau sudah ketemu sumber aritmianya, kita bisa mengerjakan konvensional. Kalau konvensional sekiranya tidak memberikan hasil yang maksimal untuk suatu prosedur, suatu diagnostik, kita juga mengerjakan 3 dimensi. Nah, untuk device sendiri kita juga melaksanakan pemasangan alat pacu jantung, mulai dari yang single chamber maupun double chamber maupun triple chamber ya. Ya dok, kita agak kepepet sama waktu Ya, dok, kita oke. boleh duduk lagi ya dok ya. Yang belum terbahas adalah yang ablasi, silahkan dok. Ya. Si ablasi ini juga banyak yang sudah menanyakan ke saya, yang menanyakan siapa yang harus diablasi. Maksudnya gini, dengan aritmia yang seperti apa orang harus diablasi? Betul. Ada hitungannya atau tidak gitu Ya. ya. Nanti dijawab ya, Setelah- nanti dok ya Oke. jawabnya. Ya, dok, ya. Iya, masih boleh nelpon dong Boleh. pastinya ya di segmen 4 nanti di 5743476 untuk yang di Jakarta. Untuk yang di luar Jakarta pakai 021 5743478. Masih boleh juga via Instagram, ntar dibacain juga ya. Iya. Di DM aja ke @haldoktertvri. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Masih ngomongin soal bagaimana sih bisa hidup berdamai dengan aritmia nih. Dan tadi pertanyaan saya ulang nih ya dok. Oh, tadi pertanyaan saya adalah mengenai tadi terapi yang nggak dikatakan ablasi. Banyak yang DM ke saya nanya gini, sebetulnya orang itu kemudian bisa diablasi dengan catatan aritmianya seperti apa sih? Kan suka ada kejadian ya dok ya, set tiba-tiba kacau gitu ya dok ya iramanya. Nah itu berapa tuh? Atau Ada mungkin gini hitungannya? Kak, sebelum ngomongin itu sebenarnya ablasi itu diapain sih? Diapain boleh? jantungnya? Ya udah, kita pemirsa sekalian kita mulai ablasi itu. Jadi ablasi itu prinsipnya menghangatkan. Diberi kehangatan betul. Iya, jadi dipeluk aja sama suami Kak. jalur listrik yang di luar jalan itu kita kembalikan masuk jalan tolnya. Oh. Loh, memang orang-orang yang aritmia itu dia punya ceritaan yang di luar jalur dok? Iya, tapi khusus di bidang kelistrikan loh ya, bukan kita nggak Bukan bahas selingkuhan, juga. bukan. Waduh, kok kesana? Iya, ya enggak, ini supaya enggak ada dusta ya. Oh, iya. Jadi tadi kan harusnya mulai dari nodus SA ya, ke kanan belakang, torel, ke tengah, pakai bahman, terus wengkebah ke kiri depan ya, baru masuk nodus SA. Ini listriknya nih Iya, jalannya. masalah listriknya. Fast pathway ke slow pathway, baru cabang kanan, cabang kiri, Kiri. belakang, kiri depan, terus purkinje. Nah, manakala terjadi ektopik di luar jalur yang semestinya, kelainan, nah itulah di tempat jalur keluarnya itu kita cegatinya itu bahasanya itu diangetin, diablasi. Oh, kalau diangetin dia nggak bisa lanjut. Iya, tentu akan kembali ke jalur Tuhan yang benar, normal. jalan yang Iya, benar. jalan yang benar, Iya, betul, ke jalan yang setuju. benar. Gitu loh dok, ya. Oh, Setelah diablasi berarti orang-orang yang tadinya ada aritmi gitu hilang. Nanti dievaluasi sebulan dengan Holter, 3 bulan dengan Holter, terus tiap 6 bulan kita evaluasi Holter sehingga bisa menjawab tadi hilang, Atau permanen atau ada recurrency atau Nah, timbul yang baru oke. kan kita tidak tahu ya. Iya, Nah, berarti dok tindakan ablasi ini invasif, masukin ya, invasif. Invasif. kateter berarti ya? Invasif. Pakai kateter ya? Invasif. Nah, yang harus barangkali Ya. mesti diablasi itu hitungannya Itu gimana? biasanya satu ya, kalau ektopik jelas malignant, misalnya dalam 24 jam atau 7 hari atau 21 hari atau sebulan ketemu misalnya ada ektopik ventricle yang lebar-lebar seperti tentara baris. Oh, banyak banget gitu ya. Iya, jejer aritminya. baris Jejer. gitu ya. Wah ini lebih dari 5 ya, atau lebih. Oke. Ya, nah dan itu mungkin dalam satu event bisa lebih semenit. Itu kalau pas activity bisa Kolaps, kolaps. langsung pingsan ya. Atau 24 jam misalnya, full Pakai halter compensatory pause ya, ectopic ventricle-nya PVC ya, dokter sering lebih dari 7,5% dalam 24 jam kita ablasi. Jadi Atau dihitung kalau gitu untuk ya. para dokter ya lebih dari 5%, kan Anda tenaga Medis. Jadi gini loh pemirsa, nanti kan dihitung nih ya pemirsa dalam 24 jam itu denyut jantung kita nih. Nah, dari denyut jantung yang tersebut ya, yang nggak benar itu ya dihitung. Kalau misalkan
lebih daripada 7,5% berarti Anda calon untuk Calon ablasi. untuk ablasi. Kecuali gitu. dokter ya 5%. 5% aja deh. Dokter. Dan Ya, sekarang tapi kita nggak juga ada yang mau sih sebenarnya. ya. Ah, Hai dok, ngomongin apa soal kabar? gizi juga nih, karena Tadi ada berhubungan yang dengan udah makan nanya ya. loh dok. Ya silakan dok. Saya kesana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter namanya panjang, manggilnya apa dok? Devi, Oh, Devi. dokter Devinia ya, dokter Devi. Oke, dokter Devi. Oh iya, sampai saya lupa nih ada dokter Devi. Pangku Mohon gimana? maaf, Bang. Pangku Jangan dong. Waduh. Mau ngetin dulu dok Takut ya. kebalik sofanya dok Oh, ya. mau makasih. dihangatkan katanya. Oh jantungnya, ya. Bukan uti ya, jangan Makanya. macam-macam ya. Dokter Devi, tadi ada pertanyaan, ternyata kan banyak berhubungan dengan gizi juga, karena berhubungan sama lifestyle. Sebetulnya yang paling sering dikirim dari dokter ke dokter gizi gitu ya dok ya, apa menguruskan badan kah, atau bagaimana dok? Oh banyak ya, biasanya kalau dikirim ke kita pasti udah complicated, jadi nggak Dari cuma maksudnya ini menguruskan. aritmia nih ya, Iya. gitu ke dokter tuh apa dok biasanya? Jadi biasanya nggak cuma hanya faktor dari obesitas aja, mungkin ada faktor-faktor yang lain. Biasanya ada hipertensinya, apakah ada diabetesnya gitu. Jadi sebenarnya udah complicated ya, faktor-faktor resikonya itu sudah muncul juga gitu, Oke. sudah terlihat. Dok, misalnya gini, tadi ada pasien dengan brugada. Tadi contoh dok ya, memang sifatnya karena genetik nih. Artinya mungkin ya secara hipertensi enggak gitu, enggak obes juga. Ada nggak makanan atau minuman yang memang bisa kita berikan untuk yang ngebantu tadi supaya jantungnya bener lagi detak? Iya. Pokoknya berhubungan sama aritmianya deh Iya, gitu iya. ya, nggak cuma berugada lah ya. Banyak lah ya, long Semua. QT segala macam. Nah, itu bisa nggak Iya. dengan Jadi makanan? kalau kita lihat aritmia ini kan supaya tidak mencetuskan lagi tuh si apa namanya irama yang irreguler tadi itu, pastinya juga kita jangan menyebabkan juga terjadinya takikardi ya. Jadi jangan mengonsumsi makanan-makanan yang bisa mempercepat juga denyut jantung. Jadi semakin mempercepat Kopi semakin misalnya. Atau yang irreguler pedas, lagi. yang gitu-gitu Iya. berartinya ya, Betul. yang Jadi merangsang seperti lah intinya. seperti kopi, teh, coklat itu yang golongan-golongan yang ada kafeinnya ya. Iya. Termasuk minuman berenergi itu biasanya Kalau yang ada. pedas-pedas juga termasuk? Ya, spicy food ya. Jadi Kebayang biasanya mie instan pakai cabai nggak bisa ya dok ya kalau gitu ya Kita dok? nggak pakai cabai kok, pakai cengek. Sama aja. Sama ya? spicy food atau makanan yang high sugar ya. Jadi apa namanya? Itu ternyata bisa menimbulkan namanya gut heart axis. Jadi ada sinyal Yang manis. yang ditimbul ya makanan-makanan yang high sugar. Oke, dok, tadi aku penasaran soal coklat mengandung kafein. Kan aku bikin, kalau orang biasanya kalau misalnya susah tidur, itu suka dikasih coklat anget tuh biar Iya. ngantuk. Kalau ada kafein jadi malah melek. Jadi sebenarnya memang ada kafein tapi dalam kadar yang lebih rendah ya dibandingkan Daripada dengan kopi. kopi. Tapi Tapi kalau- tetap itu kan tetap sepupu-sepupunya aja. sih. Iya, Ya, sama aja. ibaratnya Jadi seperti kalau itu. misalnya kamu sensitif terhadap kafein, bermasalah juga satu. Yang kedua juga kalau kemudian sensitif banget juga, kopi itu juga bisa bikin GERD-nya timbul Iya. juga. Jadi banyak ceritanya si Betul. coklat ini juga Iya. sama ya. Jadi hati-hati. Hati-hati. Kayaknya sih susu aja deh nggak apa-apa. Susu putih aja hangat gitu ya dok Kalau ya. susu coklat tuh nggak boleh juga ya? Tetap Tergantung nawar kalau lagi. misalnya ternyata punya obesitas, Oh, iya. hiperkolesterol. Kamu punya pabrik coklat? Enggak sih. Nggak ngotot banget Suka ya? aja itu minum bukan coklat. susu yang ini. Materinya dokter dong. Oh, ada nggak ada materi ya dok ya langsung nggak ya ada. dok ya. Oke, Nah kita dok ngobrol berarti aja. semua yang ke dokter itu yang memang dicarinya adalah memang salah penyakit-penyakit yang barangkali kemudian awalnya Iya. yang menyebabkan aritmia gitu kan. Iya. Berarti panjang dong dok ceritanya dok. Betul. Jadi akhirnya ya memang salah satu tugas kita ya berusaha supaya tidak memperberat lagi kan gitu ya. Oke, Jadi samain juga dok. Ada kan orang bilang bahwa katanya pisang itu nggak boleh banyak-banyak pada orang yang punya gangguan jantung. Itu benar apa enggak? tergantung sebenarnya ya, tergantung dari per pasien-pasiennya juga. Jadi malah justru kalau yang saya tahu banyak yang justru hipokalemi. Kaliumnya maksudnya? Iya, kaliumnya malah justru jadi hipokalemi. malah rendah ya. Jadi nggak Iya. apa-apa dong. Bahkan bagus ya. Semuanya tetap dalam jumlah yang cukup, Kita tidak ulang. perlu. Tadi kebetulan dokter tadi punya slide ya dokter Harsoyo. Waktu itu dia ngomong gini kan dok ya, vitamin K dicoret. Nah, itu dia. Nah, padahal sekarang kalau minum vitamin D itu ditambahin K2. Ada primadonanya sekarang. Sekarang kalau minum vitamin D yang high gitu ya, yang tinggi banget nih ya dosisnya, yang 5.000 ke atas ditambahin yang K2. Nah itu gimana dok? Jadi maksudnya gini, tampilkan slide-nya ya. Oh iya, boleh? Masih bisa nampil? Bisa dok. Oke. Iya. Nah, ya. ini dia. Jadi begini, kalau misalnya pasien kita ini ada suatu ektopik mikro reentry yang namanya atrial fibrilasi, kan
tadi lifestyle modification, yang kedua strateginya kita menggunakan vitamin K antagonis ya. Antagonis. Ya, Berarti jadi- penghambatnya. Contoh misalnya Lawan. kelompok Markumar, Simart ya. Kita nggak bicara yang kelompok DHEV, NOEH, tidak. Nah, sekarang guru kami Profesor Yoga sedang melakukan riset untuk bangsa Indonesia. Nah, ini kita perlu adjust dose daripada antikoagulan tersebut. Nah, itu INR, International Normalized Ratio, itu akan tidak terkendali manakala terjadi imbalance konsumsi vitamin K ini. Aduh, Jadi ini tadi dalam konteks kelainan aritmia supaya kita bisa lebih berdamai. Sehingga dok tidak terjadi bleeding. Karena INR yang terlalu tinggi, lebih dari 4 akan bleeding. Karena pada AF itu rekomendasinya kita 2-3. Oke. Berarti Gitu. orang-orang yang biasa nih kan kita udah pada kan udah kepalang tanggung ya dok ya, minumnya vitamin D plus K2 itu nggak apa-apa atau harus dikurangin atau Kalau barangkali tidak ada jangan? atrial fibrilasi, everything is Silahkan. okay lah. Tapi kalau ada atrial fibrilasi ceritanya udah beda. Tanya dulu. Gimana tuh dok? Iya, betul ya. Jadi kalau misalnya memang tidak ada keluhan, tidak ada gangguan sih tidak apa-apa ya, tidak masalah. Yang penting sesuai dengan dosis yang seharusnya dianjurkan dosis hariannya. Tapi kalau memang misalnya ada gangguan atau misalnya mengkonsumsi obat-obatan tertentu, obat-obatan yang untuk mengencerkan darah, sebaiknya memang dihindari gitu. Karena kan suplemen ini kan dibelinya kan secara bebas. Ya. Jadi kan sebetulnya pokoknya semua orang yang sudah punya aritmi ya hati-hati. Iya, betul. Apa yang dipilih, Betul. apa yang dimakan, Betul. pokoknya pola hidup sehat. Iya. Pasti masih banyak pertanyaan yang harus kita jawab dari Instagram pemirsa. Tapi nanti pemirsa ya, kita akan jawab satu per satu, jangan kemana-mana pemirsa. Betul sekali. Dan aku juga masih agak penasaran sebenarnya kenapa tadi Gimana ini? dengan adanya aritmia terus dengan bleeding itu apa sebenarnya hubungannya? Tapi nanti kita bahas habis ini ya. Boleh. Dan masih boleh nelpon juga sebenarnya ya di 5743476 untuk yang di Jakarta. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau masih boleh juga via Instagram di @harustvri meskipun pasti ngantri itu. Iya, tapi jangan kemana-mana pemirsa ya, tetap jalan dokter karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa bersama dengan Dr. Harsoyo dan juga Dr. Devi Yes. membahas mengenai hidup berdamai dengan aritmia di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Nah, kita janji buka Instagram ya pemirsa ya. Oke, coba kita Silakan. lihat Instagramnya ada siapa aja yang nanya dari Sartika Store. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dok, saya Dede umur 25 tahun. Namanya Sartika apa Dede? Bukan store. Akhir-akhir ini sering sakit bagian punggung, bawah pundak ya. Dan sempat rekam jantung ada gejala aritmia. Kalau lagi cemas, kalau kata anak Jaksel anxiety, Iya. kelelahan, suka berdebar kencang dan lemas. Dan suka sakit dada kiri sampai ke belakang. Itu bahaya apa enggak? Padahal saya hanya ibu rumah tangga. Kira-kira olahraga apa yang dapat dilakukan IRT untuk kesehatan jantung? Oke, nggak apa dokter? Kirain padahal saya hanya irit. Oh, ternyata IRT ya. Nah, silakan. Ibu dok, rumah silakan. tangga, Dokter Harsoyo. Ya, Gimana dok? Bahaya nggak tuh, Ibu dok? gini. Ibu paling tidak cari dokter jantung di dekat kediaman dulu. Satu ya. Ya, apa saran beliau? Betul. Kemudian kalau tadi di slide sudah jelas nasihat dari dokter gizi klinis, kerjakan hidup sehat dari pola makan. Terus istirahat tadi bisa ngikutin kita. Olahraga nggak usah lari, jalan saja. Jadi kalau misalnya ya ibu ke pasar ya turun mobil jangan langsung ke pasar ya jalan-jalan dulu lah. Muter dulu ya dok. Ya 10-15 menit baru belanja. Ke mall juga gitu ya. Ya di Indonesia ini enak turun mobil langsung belanja. Bulula langsung kan buka laptop langsung dagang gitu ya. Jadi kita harus gini, berupaya merasa bahwa olahraga itu dibutuhkan kita. Kebutuhan Iya, dasar. betul. Saya kira itu ya, Iya. Dokter Lula. Jadi Ada pada lagi? yang paling penting di sini digarisbawahi Mbak Dede tetap harus punya dokter jantung nih Iya, yang dekat betul nggak banget. jauh-jauh. Dekat Iya. kediaman. Iya, karena memang juga gini Kak, kita juga sebagai dokter olahraga gitu ya, kalau kita ngasih program kepada pasien jantung, kita juga nunggu dulu dari dokter jantungnya. Bolanya seberapa jauh sih? Rambu-rambunya seperti apa gitu, maksimal heart rate-nya seberapa segala macam. Jadi baru ntar kita Kayaknya bikin. kuncinya itu ya maksimal denyut jantungnya. Iya, harus. ditaruh di mana gitu. Itulah yang ntar kita akan dapat info dari dokter jantungnya. Submaksimal ya. Iya, maksimal di titik mana sih sebenarnya? Kalau makanan gimana dok?
untuk Seperti Mbak Dede ini. Oh ya, jadi kalau memang ada kondisi seperti aritmia ini ada sering berdebar ya pastinya makanan-makanan yang tadi ya yang Lagi tidak aja. mencegah. Mendebar-debarkan. Berarti Mbak Dede Hindari mie makanan instan yang- pakai cabai rawit dan cengkeh Ya, dan yang teman-temannya. high sugar, yang high gitu. karbohidrat, Kafein. ya yang kafein, minuman berenergi, soda itu Pokoknya biasanya semua yang bikin denyut meningkatkan. jantung meningkat, Iya. mesti hati-hati. Termasuk juga kalau makan di restoran harganya mahal. Karena Betul, kita itu jadi kan berdebar mobilnya ya. tuh. Iya, ada aja. Dok, satu lagi dok, ada yang nitip sama saya begini dok. Kalau misalkan saya keluar aritminya itu pas lagi dalam keadaan tenang-tenang aja. Jadi dia tuh bukan dalam keadaan denyut jantungnya tinggi gitu. Itu gimana dok? Iya, memang kita harus kembali ingat dulu bahwa hidup seimbang antara saraf simpatis dan parasimpatis ini harus balance. Nah, pertanyaannya itu bagus ya, menyadarkan kita untuk mengingat kembali. Contoh, atlet itu yang terdominasi itu sistem parasimpatisnya. Oh gitu. Ya, sehingga denyutnya itu sangat lambat. Lambat. Nah, pertanyaannya, kalau lambatnya masih tadi lepdep, Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. everything is okay. Iya. Tapi kalau kayak Mbak Inul tadi, ya dulu Mbak Inul kan jagonya ya, ke kiri 5, ke kanan 7, meskipun lambat, bahkan terasa ada yang hilang, nah itu yang perlu segera konsultasi ke dokter jantung terdekat. Iya. Walaupun tidak cepat denyutnya. Iya. Lambat Kadang-kadang juga bisa. kan gini, Iya. kalau misalkan tuh jangan dipicu sama yang naikin gitu ya, Iya. denyut jantung. Lah, denyut jantungnya nggak naik padahal, Jadi- tapi ada juga. Jadi mungkin boleh saya tambahkan sedikit, memang ini baru studi kasus ya. Jadi dari studi kasus ini pasien ini dilakukan analisis asupan makanan. Jadi selama dia waktu pakai Holter itu selama 24 jam itu juga dicari korelasinya. Iya, dicari Makan korelasi apa, makanan gimana makanan jantungnya apa yang gitu ya. jadi Oh, walaupun menarik juga. tidak menimbulkan gejala tapi ternyata iramanya berubah gitu. Jadi kan Mungkin orangnya nggak berasa iya, ya, tapi orangnya kalau di Holter kelihatan. jadi memang tiba-tiba. ternyata ada namanya biogenic amin. Jadi asam amino tertentu yang bisa Yang bisa menimbulkan merangsang. menimbulkan gitu. mencetuskan timbulnya histamin akhirnya menjadi neurotransmitter untuk terjadinya Waduh. aritmia. Iya, Gitu. 2 SKS lagi ya. Kembali ke Instagram. Lanjut. Oke, ada siapa Kak? Cacu Cahyo Purnomo, dokter saya Cacu 4 tahun lalu sudah pasang ring 1, ada diabetes ya tipe 2. Kontrol tiap bulan minum obat glimepiride 2 mg, kardioaspirin, bisoprolol maksudnya ya 2,5 mg, ISDN 5 mg, Clopidogrel 7 mg, banyak juga Iya. ya, Canda Starter 16 mg. Tanya, keluhan kalau aktivitas agak berat atau berdiri dan duduk agak lama jadi merasa capek, drodok. Drodok keringat. itu apa? Mie goreng kali ya? Itu dok-dok beda lagi. Jadi gimana? Usia 61 tahun, tinggi berat 165/65. Terima kasih dok. Oke, jadi begini, penyakit jantung koroner karena penyempitan meskipun sudah dipasang ring, itu yang dipasang ring itu pembuluh darah koroner yang besar. Kita tahu pembuluh koroner yang besar itu punya cabang yang serambut-rambut yang nggak bisa disentuh ring Oh, yang atau kecil-kecil. stand. Sehingga mungkin dengan dipasang ring itu pembuluh besarnya sudah bagus. Tapi yang Tapi yang lain kecil-kecilnya Ya, belum tentu. mungkin hasil pemeriksaan echokardiogramnya, fungsi diastolik sistoliknya mungkin masih normal, tapi ada marker sel otot jantung yang perlu diperiksa berkaitan dengan keluhan tadi yang sifatnya nitro BNP. Bisa jadi maka itu modalitas di kardiologi itu saling mendukung. Ya. Ini echonya kok normal ya, yang megang orang yang jago echo. Tapi simptomnya ada, jadi kita sebagai dokter ingatkan lagi para pemirsa sekalian, keluhan itu harus kita respon. Iya. Bukan tools yang penting, tools itu pendukung, namanya adjunct tools. Supporting aja. Ya. Jadi hasil baik pun kalau masih ada keluhan seperti Ya. ini berarti harus Ya. diterapi lagi. Konsul dulu ya ke dokter jantung terdekat, mungkin marker sel miokard itu yang nitro BNP perlu dicek. Iya. Kalau ada keluhan seperti itu, ada aktivitas,
dyspnea on exercise. Mungkin bisa nitro BNP-nya di atas normal Masih tinggi untuk ya. usia beliau 61. Saya kira sarannya itu yang terbaik. Jadi Pak Cacu, yang pasti Bapak harus kembali lagi ke dokter yang pegang Bapak untuk Betul. diperiksa lebih jauh. Jadi gejala ini jangan dibiarkan, Yes. harus diceritakan kepada dokternya. Biar gitu tuntas ya. Iya. Berikutnya ada lagi dari Instagram, masih ada pertanyaan dari Gunawan Putradewa. Wah, panjang-panjang hari ini ya. Selamat pagi dokter, izin bertanya. Saya penderita hipertensi sudah sejak lama dan rutin konsumsi obat hipertensi. Kalau di rumah setiap hari mengukur tensi 140/80. Tapi kalau sering pas kontrol atau momen tertentu, misalnya pas di vaskes, itu langsung naik. Oh, ini kayaknya Oh, ini ya, ini white stres color langsung nih ya. ya. Jadi begitu Gimana dia nih? lagi ke klinik, ke vaskes, langsung naik sampai 180. Wah, tinggi Dan sekali. denyut jantung cenderung naik tiba-tiba. Sampai 130. Nah, ini gimana dok? Apakah ini yang dimaksud dengan white coat hypertension atau gimana? Wah, dokter Dika dan dokter Lula ini udah sangat pandai. Oh, Kebanyakan nanya Jadi, dong sama ya. dokter-dokter yang datang sini. Jadi itu sudah benar. Jadi Pak Cacok, Pak Gunawan ya. Pak Gunawan. Iya. Maaf. Betul itu yang namanya white coat hypertension. Kami juga sering menjumpai pasien seperti itu. Alat di rumah sama dengan di rumah sakit. Iya. Ya pakai apa? mereknya sama. Ya, Semuanya. jadi Digital. digital ya. Di rumah masih normal. Begitu di rumah sakit tinggi. Nah, jadi yang namanya white coat. Yang jadi pertanyaan dok, itu bahaya nggak sih dok kalau Nah, white coat? gini. harus ditindak lebih Tindak jauh apa enggak enggak? nih? Begini ya, selama masih minum obat dan dia kan di rumah sakit paling 1-2 jam. Iya, Iya. iya. Dari 24 jam kan 22 jam itu di kediaman. Iya betul. Nyaman dengan kehidupan Lingkungannya. sekitarnya. Tensinya terkendali. Iya. Kenapa harus ditambah obat? Oh, berarti udah biar Oke. aja gitu ya. Ya, Karena di rumah sakitnya cuma 2 jam, kecuali Bapak tinggal di rumah Nah, sakit. baru mau ngomong, Nah, ngekos kali gitu kan deket Bangsal. Kalau ngekos, Iya. aduh sebelahan sama rumah sakit, tiap ngeliat langsung naik. Iya, Wah, berarti udah tutup deh aja kalau jendelanya, begitu. iya. Oke. Jadi apapun yang terjadi, yang paling penting adalah pegangan yang 14/8. Pak, tapi mesti dipastikan alatnya itu benar ya Pak ya. Iya. Jangan sampai alatnya juga nggak ditera. Benar gitu kan. banget. Jadi dia memang kalau ada masalah kelistrikan jantung itu harus segera ditangani. Jangan malah ke PLN dia beda lagi. Iya, lain. Iya. Listrik juga memang ya. Ini sayangnya waktunya udah mepet banget, padahal tadi IG masih banyak. Kita Iya. janji mudah-mudahan bisa kita bahas lagi satu persatu nanti ya pemirsa ya. Next Karena episode nih, mungkin ya, episode bukan, berikutnya. tukang pantunnya udah Oh, iya, dari iya, bener, jauh bener, ini. Yang datang ke sini kita kasih pantun pulangnya oleh. dok. Nah ini dok, apalagi yang tadi dibully terus nih. Di touchscreen lagi tuh. Iya, iya, iya. Dok, aku kasih pantun dok ya, dengerin dok. Siang-siang enaknya minum es, Seger. sambil main ke Gandaria. Jauh sih. Atur pola tidur dan hindari stres untuk cegah datangnya aritmia. Oh, iya. Gandaria aritmia. Bagus. Iya, Biar nggak snack. Gimana? Tensi jangan tinggi nih, tensi jangan tinggi. Pagi-pagi. Pagi-pagi makan ketupat. Enak. Makan ketupat bareng si Mamat. Apabila jantung Anda berdetak sangat cepat, bisa jadi karena barusan mantan Anda lewat. Iya. Bisa juga sih bener. Dokter Dewi terima kasih Terima banyak. kasih, Dokter Harsoyo juga terima kasih banyak. Ya. Hari ini kita belajar mengenai aritmia. Tapi yang paling penting di sini adalah kalau kemudian punya aritmia, yuk periksa aja ke dokter Iya, jantung terdekat betul aja. Puskesmas ada loh. Ada Dan ya? ditanggung oleh BPJS. Oh iya benar itu banget tuh ya. Dan juga buat pemirsa terima kasih banyak sudah menyaksikan Halo Dokter. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai di TVRI. Kalau kelewatan, Bisa banget ngecek YouTube kita di TVRI Nasional. iya selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu Asik. Salam.